Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Hilmi dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Institut Pesantren Matlaul Falah. Jadi kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu kepemimpinan dan bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita ini sering berpikir bahwa pemimpin itu hanyalah orang yang memiliki jabatan. Padahal pada dasarnya pemimpin, setiap orang ini adalah pemimpin. Pemimpin yang mampu mengaruhi orang lain dan mampu minimal memimpin bagi dirinya sendiri. Jadi kepemimpinan ini bukan soal kekuasaan, tetapi tentang pengaruh, tanggung jawab, kemudian keteladanan. Jadi kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi, kemudian mengarahkan dan mengajak orang lain agar mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi seorang pemimpin ini tidak hanya memberi perintah, tapi juga memberi contoh, kemudian membangun kepercayaan, kemudian dan mampu menyatukan perbedaan. Jadi pemimpin yang baik ini tidak berjalan paling depan untuk dipuji, tetapi siap berada di tengah untuk menguatkan dan di belakang untuk mendorong. Jadi di sini juga ada beberapa ciri pemimpin yang baik. Yang pertama, bertanggung jawab. Jadi menjadi seorang pemimpin ini harus bertanggung jawab. Jadi pemimpin ini harus berani mengakui kesalahannya dan tidak melempar kesalahan pada orang lain. Kemudian yang kedua, jujur dan amanah. Jadi menjadi seorang pemimpin ini harus jujur, harus mampu menjaga kepercayaan. Nah, kepercayaan ini adalah modal utama bagi seorang pemimpin. Kemudian yang ketiga, mampu mendengar. Jadi pemimpin yang kuat itu bukan yang paling banyak bicara, tapi yang mau mendengar aspirasi dari anggotanya itu. Kemudian pemimpin ini juga harus adil, tidak membedakan dan tidak memihak karena kepentingan pribadi. Kemudian yang terakhir ini memberikan teladan, memberikan contoh, memberikan perilaku dan cermin bagi anggotanya. Jadi dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Nah, ini menunjukkan bahwa kepemimpinan ini adalah amanah, bukan sekedar kehormatan. Dan juga ada beberapa jenis gaya kepemimpinan, yakni yang pertama, otoriter. Jadi pemimpin ini mengambil keputusan sendiri, cocok saat darurat, tapi kurang baik jika terlalu sering. Kemudian ada juga pemimpin yang demokratis. Jadi pemimpin ini melibatkan anggota dalam bermusyawarah. Nah, ini tuh paling ideal dalam organisasi atau masyarakat. Kemudian ada juga pemimpin yang transformasional. Nah, jadi pemimpin ini memberikan inspirasi, motivasi, dan visi besar. Nah, di era sekarang ini kan kepemimpinan ini yang dibutuhkan adalah demokratis dan inspiratif, bukan yang menakutkan. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa pemimpin ini pemimpin yang hebat ini bukan yang paling ditakuti, tetapi
yang paling didudukan kehadirannya, bukan yang paling tinggi kedudukannya, tetapi yang paling besar manfaatnya. Nah, mari mulai sekarang kita mulai belajar memimpin dari diri kita sendiri dengan jujur, disiplin, dan peduli. Cukup itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.